Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita aturkan karena masih memberikan kesempatan kita bernafas dalam keadaan beriman dan dimudahkan langkah kaki kita untuk kemudian menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah yang insya Allah dilanjutkan dengan sholat isya yang di tengah-tengahnya diiringi dengan majelis ilmu. Dan Nabi SAW menyampaikan, dan selalu saya ulang-ulang agar panjenengan benar-benar bisa menghayati pentingnya majelis ilmu. Nabi SAW paring pangandikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa wasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa yadzakarullahu fiman indah. Orang-orang yang masih mau berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid, dan kemudian di dalamnya membaca Al-Quran, mempelajari isinya, bimakna majelis ilmu, bagaimana yang kita lakukan ini, maka insya Allah Allah punya janji, yaitu akan diberikan sakinah dan akan diberikan rahmah dan akan dinaungi oleh para malaikat, dan kemudian disebut nama-namanya, nama kita semua di antara para malaikat itu. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Dan ketika kita mencermati hari-hari ini, banyak orang yang kemudian kehilangan jati dirinya, kemudian melakukan hal-hal yang tercela seperti perjudian, sampai akhirnya dia sendiri kepusingan untuk membayar utangnya, maka dia tidak bisa menghayati nikmat hidup, sehingga dia memilih jalan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tidak baik. Makanya di antara faedah majelis ilmu adalah panjenengan akan didapatkan atau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk, diangkat kebodohan kita, kejahilan kita, sehingga kita benar-benar akan mensyukuri nikmat hidup. Dan ketika kita pelajari tentang hadis-hadis yang terkait dengan surga dan neraka, maka kita dapati orang yang terakhir masuk surga itu adalah seorang laki-laki yang dosanya sudah banyaknya enggak terkira, tapi kemudian dia masih menyimpan sebutir iman yang sangat kecil, tapi tidak dicampuri dengan kesyirikan. Lalu kemudian Allah keluarkan dia dari neraka dalam kondisi berangkang karena sudah tele-tele gitu. Dan kemudian Allah katakan, idhab fadkhulil jannah, sana kamu pergi masuk surga. Dan orang ini pun berjalan menuju pintu surga, belum masuk surga wis bayange nek surga niku kebak. Kemudian dia putar balik dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, aku merasa surga niku pun kebak. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang di dunia itu punya iman jane, tapi bola-bali nek dikandani, nek diajak yang baik itu selalu kosak-kosek, enggak mau, tidak bersegera. Orang ndang salat topan, kosek, jek enek bal. Orang ndang salat Bu, kosek sinetrone. Maka sampai nanti di depan pintu surga itu jek kosak-kosek gitu. Kemudian dia balik, dikatakan sama Allah, idhab fadkhulil jannah, mlebu surga kono lho. Sampai depan pintu surga dia ngayalkan surga itu penuh. Balik lagi orang itu. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, surga itu ketoke wis kebak. Wong saya itu wong terakhir sing urung mlebu situ gitu. Mesti ra kumanan. Kayak jenengan nek dijanji karo warga piknik bareng adalah pas jenengan mangkate gasi ning delalah mules balik mulih gitu kan.
Pas pedal omah pun sepi ya. Terus bayangannya bise pun kebak, kemungkinan ra entuk kursi nek orang ngadeg kan ngoten. Nek ra malah ditinggal di sana niku. Maka dia biasa kosak-kosik itu. Kemudian pada kali yang ketiga dia balik, Allah pun mengatakan, wis tak cepake ning surga kuwi kenikmatan kaya raja donya ping 10. Jek ngono ditambahi apa sing mbok jaluk dikeki, apa sing mbok hayalke dituruti. Bukan ndang langsung mangkat, dia terus malah mengatakan jenengan napa ngece kula lho. Mergone jaman ning donya iki sugih, gawene ngece ora duwe. Apa kowe dadak salat nganti bathukmu ireng, ra urung ra ono yahene ya ora duwe kan ngoten. Sok-sok kan enten ngomong ngoten niku to. Apa dadak kudungan apa ya ora panas, enak udah kaya aku ngene iki lho. Maka kebiasaan-kebiasaan jelek di dunia ini kebawa sampai ke akhirat. Ning karena Allah itu Ar-Rahim, yang mana rasa kasih sayang Allah itu ada 100%. 1% itu dibagikan di dunia niku melingkupi wong kafir, wong iman, binatang dan tumbuhan. Yang 99% niku untuk kita orang-orang beriman. Maka senajan nek wong iman yang modele kaya ngono, imane yo cilik, dadak dingkok-engkok ning neraka dhisik, tetep dientas sama Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surga dan dikasih kenikmatan 10 kali raja dunia, jek ditambahi apa wae sing dijaluk dikei, kemudian apa wae sing dihayalkan dituruti. Nanti dalam riwayat yang lain jek dibonusi bidadari loro. Maka kalau kita ten mriki insyaallah ngapunten bukan orang-orang yang molimo, pomo tahu ya wis tobat gitu kan. Bukan orang-orang yang suka mendolimi orang, pomo tahu ya wis tobat gitu kan. Maka insya Allah nasib kita nggak separah orang itu. Dan yang pertama niku. Yang kedua, ketika panjenengan menambah ibadah panjenengan, apakah majelis ilmu, apakah baca Quran, apakah sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud dan seterusnya, maka hakikatnya setelah Allah pastikan orang-orang yang beriman itu genah mlebu surga, sampai sing wong olone kaya ngoten wae tetep dilebokke surga, maka kita yang gak seolo itu insya Allah mlebu surga luwih dhisik, dan dengan tambahan-tambahan amal ibadah jenengan di luar yang wajib. Nek wajib niku pun genah niku syarat niku. Syarat untuk masuk surga itu jalan ke sing wajib sesuai dengan kondisional dan kemampuan masing-masing. Maka yang sunnah-sunnah itu akan meningkatkan derajat jenengan satu tingkat demi satu tingkat, satu tingkat demi satu tingkat. Dan jenengan yang mau bermajelis ilmu, insya Allah posisinya di surga beda karo wong sing ra gelem ngaji. Ngoten. Jenengan yang sholat sunnah, sholat tahajud, insya Allah posisinya di surga beda sama wong sing ra tau sholat sunnah. Jenengan sing longgar yotrone sedekah, insya Allah posisine benten kalih wong pelit kan ngoten. Tapi nek ra duwe ra sedekah ra apa-apa, tapi kan enten sing duwe ning wegah lah niku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku pembukaan saya. Kemudian yang kedua saya minta maaf karena tadi bawa bocil 4 biji tadi itu. Jadi bukunya malah carry gitu. Nah, kalau mikir anaknya jangan nanti kecer gitu kan. Malah bukunya kecer. Tapi alhamdulillah saya nggak kehabisan materinya. Jadi kita pada malam hari ini membahas tentang bulan Muharram. Karena kita sekarang ada di bulan Muharram. Loh Mas, kan poso Asyura wis lewat. Nah, niku kita bahas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan, "Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillah." Sesungguhnya bulan haram di sisi Allah Subhanahu wa taala niku enten 12 dan itu tertulis di dalam Al-Qur'an. Yauma khalaqallahu samawati wal ard minha arba'atun hurum, dan hari di mana Allah kemudian menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 haram, bulan haram. Nah, bulan haram niku dimulai dari Dzulqa'dah, bar niku Dzulhijjah. Niki bulan yang ke-11, 12, lajeng Muharram bulan yang ke-1. Nah, kemudian ada bulan Rajab. Niku bulan yang keberapa, Pak? Yang bisa jawab tak kasih hadiah. Ayo, bulan yang keberapa? Sing iso jawab tak kayak hadiah. Acung reno.
Dompetnya carry lah Pak. Wah, dompetnya carry Pak. Hadiah ngutang. Hadiah mungkin kalau transfer ke Pak Cucun, mana Pak Cucun? Waduh, piye niki? Apa nih? Tes. Ini percaya yang dulu pun tes. Hadiah carry Pak. Cengkula kayak hadiah niki jenengan pun nangsal. Nggih. Ke-8. Sing 8. 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, Sa'ban, Ramadan, napa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wis. Mungkin hadiah nyuwun Mas Cucun. Kula transfer mriku tenang mawon. Lumayan tok 100.000 nggih, tenang keringan kok akeh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW lajeng paring pangandikan inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Yang jenenge wektu wedal niku berputar sebagaimana berputarnya bumi dan langit. As-sanatu isna asyara sahron, dalam setahun niku enten 12 minha arba'atu hurum, di dalamnya ada bulan yang haram yang mulia yaitu ada 4, kemudian salisatu mutawalliyat, yang 3 itu urutan yaitu menika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lajeng Muharram 11 siji ya. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumati wa Sya'ban, dan Rajab yang berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya sampai Nabi menyebut bulan Muharram niku syahrullah, bulane Allah. Sehingga Imam Hasan Al-Basri berkata, afdalul ashuril hurum syahrullah al-Muharram. Bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan haram menurut Imam Hasan Al-Basri inggih menika bulan Muharram. Sehingga beliau kemudian mengatakan innallaha iftatahas sanah bi syahri haram wa khatamaha bi syahri haram walaysa sahrun fil sanah ba'da syahri Ramadan a'dham indallah minnal Muharram. Allah menutup bulan 12 dengan yang haram dan kemudian membuka dengan bulan haram, dan tidak ada bulan yang lebih istimewa selain Ramadan, setelah Ramadan, selain bulan Muharram. Niki pendapat Imam. Dan salahul ashurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Kalau akhirnya harus berperang, maka jangan kamu lakukan kecuali di luar bulan haram. Ini menunjukkan pada bulan haram seorang muslim dilarang melakukan peperangan. Dan peperangan di sini konteksnya adalah negara gitu. Jadi bukan personal, terus gowo ransel, diseni mercon, terus ning ngarep McD napa jahat, meh jihad. Niki kleru niki. Niki cah nom-nom enten sing ngoten niku. Nah, niki kleru nggih, kleru saestu. Maka yang benar gimana? Yang benar adalah ketika memang bisa ditunda peperangan yang memang resmi antar negara ini, maka jangan dilakukan di bulan haram. Tapi nek diserang boleh untuk mempertahankan diri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kemudian juga melarang pada bulan itu apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat kedoliman atas dirimu pada bulan itu. Menunjukkan bahwasanya pada bulan-bulan haram yang 4 tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan kemudian Rajab, kita dilarang untuk berbuat dosa. Ngoten iki ya terus ana sing nyandaki lho, berarti bulan sing selain kuwi entuk mendem lan sak piturut nggih mboten. Maksudnya apa? Para ulama mengatakan kenapa Allah tegaskan di situ, dikatakan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan innad dzulma fil ashuril hurum a'damu khati'atan wa wizran minad dzulmi fi ma siwa. Perbuatan dosa pada bulan-bulan haram niku dosane luwih gedhe timbang dosa ning wulan-wulan biasa. Mung bedane kalau seseorang itu beramal solih 1, maka Allah akan kasih pahala 10 kali. Tapi kalau orang kemudian beramal yang jelek 1, maka dia akan mendapat dosa 1, dosa yang sama 1 gitu kan.
Nah, mong bedane umpami dosa di bulan biasa niku sak menten. Nah, maka di bulan haram jumlahnya enggak bertambah, tapi gedene digedhekke. Jadi bukan kuantitasnya yang digandakan, tapi ukurannya yang dibesarkan. Beda halnya dengan kebajikan. Ketika panjenengan melakukan sholat misal ten Masjid Haram, maka Allah gandakan jumlah pahalanya, kuantitasnya dinaikkan dari 1 menjadi 100.000 kali lipat, ngoten. Maka yang harus dipahami bahwasanya Imam Qatadah di sini mengatakan dosanya yang membesar, tambah gede, tambah abot. Nah, kalau konteke ini tambah gede, tambah abot, kemudian nanti ada timbangan hisab amal baik dan amal buruk. Wong sakjane dosane iki misal semene gara-gara dilakoni ning wulan haram, ya siji ning dadi gede banget, otomatis timbangan sisi dosa dadi abot. Ketika dadi abot, ya itu nanti jadi masalah buat kita. Mekaten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah mengatakan bahwasannya kanu yu'addimuna salasu asharat, bahwasanya kami para ulama itu mengagungkan 10 hari yang 3, yaitu apa? Yang pertama al-asrul akhir min Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian wa asrul awal min Dzulhijjah, dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, para ulama berselisih pendapat, luwih utama mana 10 terakhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah? Maka Ibnu Taimiyah ngambil jalan tengah, 10 akhir Ramadan lebih utama dari semua hari, tapi pada saat malamnya. Kenapa? Karena ada malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian 10 awal Dzulhijjah itu lebih utama dari semua hari, tapi pada siangnya karena ada hari Arafah. Nah, yang menarik di bulan Muharram, wal asrul awal minal Muharram, maka semuanya baik dari pagi sampai malamnya. Sehingga ketika panjenengan kemudian ketemu dengan bulan haram, mau ibadah apa, mau ngamal apa, maka nggak usah bingung apa yang pernah jenengan lampai di bulan Ramadan, itu silakan di copy paste di bulan-bulan haram, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Tapi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, Ramadan kan jam kantornya dikurangi, terus mungkin beberapa sekolah libur, jadi saged tahajud nganti esok kan ngoten. Nah, nek niki kan mungkin nggih ngantor, jadi nggih tetep mempertimbangkan ngoten niku. Ampun, wah ibadah berarti baru sak nganti subuh tahajud, padahal sesuk kudu nyupir gitu kan. Nah, karo nyupir ngantuk, malah ra karu-karuan. Maka apa yang jenengan lampahi pas Ramadan yang memungkinkan untuk diamalkan di bulan haram selain Ramadan, monggo dilampahi. Yang bisa tahajud nggih monggo. Iso tahajud isone 4+1 nggih monggo, 4+3 nggih monggo. Yang bisa sholat duha monggo, yang bisa maca Quran monggo, yang longgar mau sedekah nggih monggo. Monggo pokoknya. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Puasa yang terbaik setelah Ramadan inggih menika puasa Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal fardhu sholatul lail, dan salat yang paling afdol setelah salat wajib inggih menika salat lail. Ini menunjukkan Nabi juga menekankan puasa sunnah di bulan Muharram. Ning puasa Muharram niku dikatakan dalam hadis yang lain, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasummu sahron kamilan qattun ghaira Ramadan. Bahwasanya Nabi SAW itu enggak pernah berpuasa sebulan utuh kecuali Ramadan. Ini menunjukkan jenengan kalau mau memperbanyak puasa di bulan-bulan haram itu enggak kemudian dipolke ngoten lho. Kemudian walam yakun yasumu sahron kasirun min Sa'ban, dan beliau enggak pernah puasa sunnah selain Ramadan yang lebih banyak kecuali Sa'ban. Makanya ada ulama yang berpuasa setengah bulan pertama Sa'ban atau setengah terakhir Sa'ban, ada yang seperti itu, 14 hari. Lah, berarti kalau yang selain Sa'ban gimana? Yang posisinya ada di Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, maka jenengan dalam bulan-bulan tertentu ini kan ada puasa-puasa tertentunya. Misal kalau di Dzulhijjah ada Arafahnya, nah ini ditekankan banget. Kalau di Muharram itu ada puasa Asyura, niku ditekankan banget.
Kemudian tambahi kalau memungkinkan Senin apa Kemise. Kalau kemudian memungkinkan lagi jenengan tambahi puasa Ayyamul Bidnya. Puasa Ayyamul Bid niku puasa hari-hari putih. Hari-hari putih niki mboten terus diterjemahke mangan sego putih, banyu putih, karo susu putih mboten. Terus iwak pitik putih mentah berarti to. Nah, mboten. Jadi tegese niki puasa di hari tanggal di mana bulan menuju bulan purnama. Tanggal pinten niku? Tanggal 13, 14, 15. Artinya kalau kita cocokkan mundur ke belakang dalam konteks seminggu ini, maka kemarin itu tanggal 10, niki 11 dengan prai monggo, besok Kamis boleh, niku tanggal 12 toh. Nah, Jumat, Sabtu, Ahad niki berarti 13, 14, 15 niki hari Ayyamul Bid. Nah, monggo. Mungkin minggu ngarepe ya Senene poso, Kemise poso, napa jenengan aja poso Daud nggih monggo lan sak piturute. Oke, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Saumu yaum Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukafira sanah alladzi qablahu." Puasa hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram, maka aku berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosa setahun yang telah lalu. Dan Imam Nawawi mengatakan bahwasanya dosa yang diampuni secara otomatis niku dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar yang dituliskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Al-Kabair niku ada sekitar 72. Maka semua dosa-dosa besar itu harus ditobati. Ditobati. Jadi nggak cuma ngandelke poso sunah ben di ngapura mboten, tapi harus ditobati. Jenengan ngaku nek niku salah dan jenengan istighfar, perbaiki, ditinggalke sak tenan-tenane. Jadi saya pernah ngobrol sama bapak-bapak niku umure 87 atau 85. Cerita dia, "Mas, masjid iki sing bangun wong 6, Mas. Sangka 6 kuwi sing 3 wis mati, Mas. Dari 3 kuwi salah sijine aku." Oh nggih. Nah, kuwi pas aku bangun kuwi gitu kan. Aku wis salat, Mas. Lah napa sakderenge mboten salat? Aku sakderenge ora tau salat. Berarti sejak dia bangun sampai ketemu saya itu 80 sekian itu beliau salat. Ini menunjukkan taubatan nasuha. Jadi inti taubatan nasuha niku menyesali nek perbuatan dosa besar niku kleru, terus ora dibaleni, terus didandani kan ngoten. Urutane ngoten niku. Nah, mungkin nek jenengan melu kelompok LDII kuwi dadak gawe surat pernyataan. Saya nama Gulam mengaku dulu nggak sholat, sekarang bertobat, menyesal dan berjanji nggak akan ngulangi. Terus aku yo infak 5 yuto, tanda tangan di atas metre kayak imame ngomongnya sah tobaté. Niku melu-melu wong Kristen mboten entuk. Jadi tobat urusan yang seperti itu hanya kita dan Allah saja. Ora usah lewat menungso sinten kemawon. Nggih. Nah, adapun ketika konteks dosa itu adalah kedoliman, harta orang kita ambil, tanah saudara kita akali, kemudian dagangan kita curangi, maka konteks dosa yang seperti itu, maka kita harus kembalikan semua harta yang bukan hak kita kepada yang berhak. Kita pulangkan. Nek kita pernah korupsi ya kita kembalikan ke negara gitu kan, dan seterusnya. Maka konteks dosa yang diampuni dalam hal ini adalah dosa kecil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lajeng ya disunahkan dikatakan oleh seorang sahabat perempuan Rubayyi binti Muawwad radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, "Fakunna nasumuhu ba'du wa nasumu sibyanana." Pada waktu itu kami berpuasa dan kami juga ngajak anak-anak kami berpuasa. Wa naj'alu lahumul al-la'bah minal ahli, dan kami buat mainan dari kapas dari napa suket-suketan niku lho. Fa idza baka ahadahum, dan apabila mereka nangis alat ta'am minta makan, a'tainahu dzalik, dolanan sing sangka suket-suketan niku tak kekke hatta yakuna indal iftar, dan itu kami lakukan sampai biar dia bertahan sampai berbuka. Ini menunjukkan pendidikan dalam Islam kepada anak-anak kita. Nek jenengan pun sepuh ya cucu jenengan, itu jangan cuma diajari sholat wajib tok, jangan cuma diajari poso wajib tok. Karena nek dhek kenale wajib wong jenenge bocah napa melih
gaene yo diamori dikandani kancane sing ora-ora sok nggih dibisiki setan sisan, maka kuatirnya nek kenalnya yang wajib tok, maka dia akan berusaha nglakoni sing wajib tok, bahkan ketika sing ngongkon ora ono, nah niku terus akhirnya ora dilakoni, dikelongi ngoten lho. Tapi kalau kemudian anak-anak ini kita ajari sejak yang sunah-sunah, maka dia akan berpikir loh, nek sunah wis tak lakoni wajib berarti kudu kan ngoten. Maka pentingnya untuk ngajak putra-putra jenengan untuk melakukan amal-amal sunnah juga, termasuk misal panjenengan beto putra jenengan ten masjid gitu kan, senajan ojek cilik salat sunnah sik le gitu kan. Biar dia tahu nek sunnah we mbokku ngongkon, pakku ngongkon, ya berarti wajib ya kudu tak lakoni kan ngoten. Maka ini pendidikan yang oleh sebagian kita sok luput gitu loh. Ngongkone sing wajib tok, wong tuane galake ra ukur, nah, begitu wong tuane mungkin pergi kesah kemana gitu kan, anaknya alhamdulillah sing ngeneni ra enek ya. Karena dia ngertine sholat namung wajib tok, sing sunah enggak pernah, poso sunah juga sama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zaman dulu ketika Nabi SAW puasa Asyura, ada sahabat yang kemudian berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, innahu yauman tu'addimuhul yahud wan nasara." Jadi tanggal 10 pun lewat nggih. Nah, niki tanggal 11 to sakniki. Maka pada waktu tanggal 10 niku Nabi sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, sak menika panjenengan poso. Padahal tanggal niki 10 niki nggih diagungke kalih piyai-piyai orang-orang Yahudi kalih Nasrani gitu kan." Dan Nabi SAW itu punya tabiat khusus, bahwasanya Nabi itu enggak mau amal ibadah yang beliau lakukan, termasuk penampilan yang beliau tampilkan, podo kaya wong loro niku. Kelompok loro niku, agama loro niku. Makanya jenengan setiap hari dalam sholat jenengan 17 rakaat yang wajib niku dereng nek jenengan tambah sunah-sunai, jenengan mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Duh Gusti Allah mang tunjuki kula dalan ingkang lurus. Dalan lurus niku napa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau paringi nikmat. Nggih menika sinten? Para sahabat. Nikmat niki boten soal donya. Soale para sahabat niku kathah sing wanci nika kaliren, randedit, randi omah, tidur di teras sampai disebut ahlus sufah itu. Orang-orang yang tidur di teras. Nah, ning saiki terus ahlus sufah wong sing ora seneng donya gitu kan. Klambine compang-camping gitu kan. Wiritane kenceng nanti gedhe-gedhe gitu kan. Terus napa tasbih gede-gede ya, mboten niku nggih. Jadi ahlus sufah itu orang yang benar-benar pengen selalu bersama Nabi, datang ke Madinah meninggalkan keluarganya, delalah yo memang ra duwe. Terus kaum muslimin arep nampung yo ra duwe juga. Akhirnya yo mung turu ning masjid. Ning kaum muslimin niku kalau berangkat yo nggo panganan didumke ngoten niku. Niku ahlus sufah. Mereka yang kemudian pengen selalu dekat sama Nabi SAW. Nah, kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang maghdub yang jenengan murkai inggih menika orang-orang Yahudi, dan bukan jalan orang-orang sesat inggih menika orang-orang Nasrani. Kenapa Yahudi dikatakan termurkai? Karena dia tahu ilmu, tahu ayat ning ra gelem nglakoni. Nah, kenapa orang Nasrani dikatakan sesat? Karena dia orang ngerti ilmu ning sok tahu gitu loh. Maka ini tabiat ini ditegaskan di situ dan jenengan ucapkan setiap saat. Makanya Nabi pun nggak mau sama. Maka begitu ada yang ngasih tahu nek wong Yahudi niku nggih poso tanggal 10, kemudian Nabi mengatakan faida kanal amul mukbil, sekiranya tahun ngajeng niku kula dikei umur dawa, insyaallah atas izin Allah sunnal yaumat tasik, tahun ngarep tanggal 9 ling mulai poso 9 karo 10. Falam ya'til amul mukbil, kemudian pada tahun depannya ternyata Nabi yuswanipun boten tekan hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau akhirnya wafat sebelum melakoni poso 9 Muharram dan 10 Muharram. Tapi para ulama sepakat semua yang diperintahkan oleh Nabi SAW senajan dereng dilampahi atau mboten dilampahi, ketika itu sudah diucapkan maka itu termasuk sunnah qauliyah yang bisa kita kerjakan. Ngoten. Sehingga panjenengan ning wis lewat mboten napa-napa gitu kan. Sehingga panjenengan ya toh, ketika mau puasa Asyura
maka disunahkan sejak tanggal 9-nya dan 10, bahkan ada sebagian ulama yang menambahi di 11, nggak apa-apa gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan amalan. Intinya di bulan haram kita diminta untuk banyak beramal, baik yang sunnah lebih-lebih yang wajib. Nah, kemudian perintah ya. Kemudian terkait dengan larangan, maka di bulan Muharram itu orang Jawa mengenalnya dengan istilah bulan Suro. Nah, di bulan Suro disinilah orang-orang kita, ya termasuk kita juga, kadang membenarkan apa yang disebut dengan TBC, tahayul, bid'ah sama khurafat terkait bulan Suro. Salah satu khurafat yang sering kita dengar, saya dengar, iya menika nek ngawinke anak apa kawin dhewe apa kawin meneh gitu kan ning wulan Suro, maka potensi bakalan bubar, cerai lan sak piturute. Maka ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW ketika masa jahiliyah. Ning kasusnya bukan bulan Suro. Orang-orang jahiliyah itu menganggap pernikahan yang terjadi di bulan Syawal itu bisa membuat bubrah rumah tangga, sehingga mereka takut untuk menikah di bulan Syawal. Nah, sehingga ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, kowe tak utus dinggo nyempurnake akhlak manusia, dan urutan akhlak yang pertama adalah akhlak kepada Allah dengan cara bertauhid. Maka dalam bab tauhid, seorang muslim harus menjauhi kesyirikan dan wasilah menuju ke sana yaitu semua tahayul, bid'ah dan khurafat. Maka khurafat itu ditentang oleh Nabi SAW tidak dengan ucapan tapi dengan perbuatan, yaitu apa? Beliau menikahi sebagian istrinya di bulan Syawal. Makanya kalau panjenengan benar-benar mengatakan amantu billah gitu kan, washhad bi anna muslimin, aku beriman kepada Allah dan saksikan kalau aku ini orang Islam yang tulus imannya, jujur keyakinannya, akidahnya gak tercampur TBC. Lah monggo mungkin enten putra mang nikahke pas sasi Suro. Nabi wani ya, jenengan nek rawani ya berarti pertanyaan akidahnya ada apa? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sampun mengingatkan, qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang dulu beramal baik banyak, dia menyangka itu bisa menjadi modal masuk akhirat, tapi semua amalnya sia-sia karena akidahnya rusak. Wah, jadi hati-hati nggih. Artinya orang-orang yang kemudian menjalankan sholat, puasa, haji, umroh, zakat, kurban, tapi kemudian dibungkus dengan akidah yang TBC tadi itu, maka khawatirnya amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, la in asrakta la yahbatana amaluka wa la takunanna minal khosirin. Sekiranya kamu ngaku beriman ning mbok campuri dengan kesyirikan, mbok campuri dengan kemusyrikan, maka akan kami hapus amalmu dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan imannya enggak dicampur dengan kedoliman, dan kedoliman yang paling besar adalah kesyirikan, ini adalah orang-orang yang aman, dijamin aman ning donya dan aman di akhirat dari siksa api neraka, dan dia mendapat petunjuk. Oleh karena itu maka ayo kita perhatikan dalam hal ini. Sampai Nabi SAW mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla yu'dini ibnu Adam, menungso kae miloro aku. Padahal kan kita tahu enggak mungkin ada manusia bisa miloro Allah, itu enggak mungkin. Tapi Allah yang menyatakan manusia itu menyakiti aku. Kemudian kata Allah apa? Yasubudahro, dia nganggep wayah kuwi, tanggal, hari, bulan bisa mendatangkan kesialan. Wa annad dahru, padahal sing jenenge tanggal, bulan, tahun, hari, apapun itu namanya, aku sing ngetapke, aku sing menciptakan. Maka kalau kita mencaci maki hari, mengatakan tanggal sekian hari sial, Jumat Kliwon, hari mengeten lansak piturute suro, hari enggak boleh menikahkan anak nanti begini, maka hakikatnya Allah sedang jenengan sakiti.
Oleh karena itu orang yang beriman harus mengkoreksi keyakinannya. Jangankan menyakiti Allah, menyakiti manusia aja kita nggak boleh, apalagi menyakiti Allah. Bayangin jenengan punya putra cuma satu, ganteng dewe apa ayu dewe, rumongsone jenengan, rumongso kita gitu loh. Ning sekolah mulih nangis gitu kan. Apa Dok? Aku bar diselentik karo Pak Guru padahal jane bocah ya nakal. Niku nek sakniki wong tuane wani maju nyeneni gurune, nek perlu gurune dilaporke polisi karena melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Saking sayangnya karo anak. Maka Allah mengatakan, kowe tak ciptake, kita semua diciptakan. Kok bisa-bisanya menyakiti Allah dalam hal ini, yaitu mengatakan hari ini, tanggal ini, bulan ini adalah bulan sial, ora patut nikah ke anak, dan seterusnya. Maka hal-hal seperti ini harus kita tinggalkan. Maka Allah tegaskan lagi, biyadiyal amru uqallibul laila wan nahar, bahwasanya dengan tanganku sendiri semua perkara itu tak putuskan, dan aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Jadi mboten enten malam Jumat Kliwon marai ngeten ngoten, mboten enten. Wong Kliwon ki mung dikenal ning Indonesia wabil khusus Jawa. Wong Arab jenengan nek misal umroh mang tanglet piye Arab. Hal araf tamah wal Kliwon gitu. Gak paham deh. Kliwon apa klepon lah malah ngono soalnya. Ora paham itu kan. Itu menunjukkan bahwasanya value yang kita yakini itu jangan cuma value lokal, tapi kemudian bisa merusak akidah yang nanti akan kita bawa ke akhirat atau satos. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk perkara yang salah yang dilakukan oleh sebagian orang yang ngaku beriman, inggih menika kelompok Syiah Rafidhah, niki terakhir nggih muga-muga mboten nabrak adzan, yaitu mereka melakukan ritual namanya ritual Asyura. Apa itu ritual Asyura? Yaitu ritual memperingati kesedihan atas meninggalnya Imam Husain pada saat peperangan melawan Yazid bin Muawiyah di daerah Karbala. Singkat cerita, Imam Husain bersama dengan keluarganya yang jumlahnya nggak sampai 100 dikepung oleh pasukan Yazid bin Muawiyah, kemudian ketangkap dan singkat cerita dipenggal kepalanya. Nah, orang-orang Syiah ini ngaku-ngaku nek mereka itu merasa sedih atas kematian itu, sehingga mereka dadak memperingati kesedihan itu dengan cara gebuki awake dhewe, dimulai dari menggunakan tangan digeblok-geblok ngeten iki. Niku nek sing nganggo klambi ra ketok, tapi nek sing ra klamben niku nganti abang. Pokoknya nek urung loro, urung perih itu urung afdol. Dan bahkan di negara tertentu niku gawe rantai digebuk-gebuke ning geger. Bahkan di negara tertentu meneh pucuke rantai dikeki wesi cuwilan napa niku? Cuwilan lading. Sabetke nganti mlowek-mlowek. Urung mantep enten melih sing ladinge digebuk-gebuke. Nganti suwek mlowek kaya blewah ngoten niku. Dan itu benar-benar dilakoni, dan gak cuma orang dewasanya, perempuan yang ngoten, bahkan sing duwe bayi pas ning ngoten diuri-uri pe carane ben metu ya lorone ra ukur gitu kan. Niku ya digendong ditutuk latin tuk nanti mancur gitu. Maka kita akan tahu bagaimana praktek ini salah, karena Imam Ali radhiyallahu an yang merupakan bapak dari Imam Husain radhiyallahu an itu juga mati dibunuh. Sinten sing bunuh? Abdurrahman ibnu Muljam. Abdurrahman ibnu Muljam niku orang yang hafal Quran. Neng dia enggak paham yang dia hafalkan. Kemudian dia keluar dari Madinah menuju tempatnya orang-orang Khawarij pengen dakwah. Sampai sana ketemu wong Khawarij sing paling ayu. Kemudian ditekoki kowe meh ngopo to Mas? Meh ndakwahi kowe kuwi lho. Ora usah. Mulya ya toh. Engkau celukun koncomu lamaran aku, tak tompo lamarmu dengan syarat siap no mahar 10.000 dinar karo sirai Khalifah Ali. Abdurrahman ibnu Muljam sing awalnya orang lurus tiba-tiba ora iso mikir karena ndelok wong wedok ayu. Makane nek dibojo ampun ayu-ayu gitu. Muncul dia. Jenengan kok serius banget Pak. Selatan. Nah, kemudian singkat cerita, Khalifah Ali itu punya kebiasaan kalau mau subuh itu kan subuh gelap. Jadi isya kali subuh niku malam itu gelap. Mboten enten lampu, peteng dedet, peteng nyenyet. Makanya tadi disebut ayamul bid karena ada bulan purnama yang marai terang jalan. Nah, itu gelap gulita seperti itu Imam Ali itu keluar dodoki omah-omah subuh gitu kan. Nah, terus
enteni kali Abdurrahman ibnu Muljam, ditubruk, dipateni, terus digorok, kepalanya dibawa kepada wanita Khawarij tadi, dan kemudian para ulama menyatakan bahwasanya mahar termahal di dunia Islam menurut kesepakatan ulama kaum muslimin adalah kepala Khalifah Ali itu. Kenapa? Dia seorang laki-laki yang merupakan keponakan Nabi, dia mantu Nabi, dia orang yang menggantikan Nabi ketika rumahnya dikepung oleh orang-orang musyrik. Dia orang yang kemudian ketika ditawarkan siapa yang mau perang tanding melawan orang kafir, dia selalu menawarkan diri. Dia orang yang kemudian setia kepada Nabi dan seterusnya dengan segala macam gudang keutamaan, termasuk beliau satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Nah, bapak Mas Husain tadi, Imam Husain tadi, itu kan meninggal juga dibunuh, bahkan juga dipenggal kepalanya. Tapi sekalipun yang namanya Husain dan Hasan radhiyallahu anhuma gak pernah memperingati kesedihan mereka atas meninggalnya bapaknya karena dibunuh oleh orang-orang tadi itu dengan cara seperti itu. Sehingga yang harus kita pahami adalah bahwasanya ketika anaknya aja nggak pernah ngelakoni ngono, terus ada orang-orang yang mengaku cinta kepada Imam Husain ngelakoni kayak gitu, maka ini jelas sebuah kesalahan yang sangat fatal. Dan orang Syiah di Indonesia sudah masuk, dan dagangan mereka sing paling laris inggih menika kawin mut'ah. Jadi nikah dengan tempo tertentu. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian-sekian selama sekian jam. Nah, jadi wis meh padha kaya rental PS, Pak, itu. Maka yang harus kita pahami, hati-hati. Biasanya bapak-bapak niki sing ketipu, Bu, hati-hati gitu. Maka diboceki cah nom-nom ten Bandung niku hati-hati nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bulan Muharram adalah bulan mulia, sehingga kita harus muliakan dengan banyak-banyak melakukan amal solih, dan kemudian kita kurangi amal-amal yang kurang baik. Wabil khusus tadi masalah khurafat kita coba hapus, kita hilangkan dari diri kita, agar kemudian ketika ngapunten kita akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dosa seberapapun, kan kita masing-masing nggak ngerti gitu kan dosa kita seberapa banyak gitu kan. Termasuk kula ora peh nek kene iki terus ade dosa mboten nggih akeh, jenengan mawon ora ngerti kula dosane sepiro kan. Nah, maka ketika pun kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang kita punya masing-masing, dengan masa lalu kita masing-masing, maka paling enggak ada harapan Allah akan menyelamatkan kita lantaran iman kita mboten dicampuri kali kesirikan maulid. Sing ten ngajeng kula jelaske bagaimana ada orang dengan dosa yang sedemikian luar biasa bisa selamat dari neraka karena dia punya iman walaupun cuman sithik, walaupun cuman kecil. Wabillahi cekap semanten ingkang saged kula aturaken, kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika, sadu alla